Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Keuangan Wirausaha. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang hadir di pertemuan kali ini. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan pertama kemarin untuk rencana pembelajaran, bahwa mata kuliah Manajemen Keuangan ini akan kita laksanakan 16 kali pertemuan 2 kali untuk pertemuan UTS dan UAS, dengan 14 kali untuk pertemuan tatap muka. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembelajaran ini. Sebelumnya kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, saya bertanya, ada yang tahu arti dari manajemen keuangan? Pengertian manajemen keuangan adalah cara mengelola sumber daya dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif dan efisien dalam suatu kegiatan usaha atau bisnis. Sedangkan tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan keuntungan melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan secara sistematik. Dari situ kita akan memperoleh keuntungan. Keuntungan merupakan nilai lebih yang diperoleh melalui operasi usaha, baik dalam bentuk material maupun non-material. Nilai lebih immaterial seperti knowledge, skill, experience, dan lain-lain. Nilai tersebut material adalah seperti uang, aset, dan lain-lain. Manajemen keuangan wirausaha. Manajemen keuangan wirausaha yang dijalankan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengelola keuangan. Manajemen keuangan wirausaha harusnya lebih simpel, sederhana, dan aplikatif, namun tetap dalam ketentuan standar yang lazim. Manajemen keuangan wirausaha perlu mempertimbangkan karakter yang dimiliki, kecepatan, perputaran, dan jenis usaha yang relatif sederhana, baik dalam skala usaha maupun skala standarnya. Dalam suatu kegiatan usaha atau wirausaha, harus ada yang namanya pencatatan. Pencatatan apa aja? Baik pencatatan pembukuan, stok, maupun pencatatan keuangan. Kita akan bahas pencatatan keuangan sederhana. Setiap transaksi dalam kegiatan usaha haruslah dicatat dan disusun dengan baik. Penyusunannya dalam bentuk catatan akuntansi sederhana melalui proses akuntansi dengan alur diagram serta berikut identifikasi dan pengumpulan data transaksi, proses pencatatan transaksi, penggolongan dan pengelompokan promosi dan pelaporan analisa data akuntansi, seperti laporan accounting komunikasi pengistisyaran. Dalam hal pembuatan sebuah wirausaha, kita juga memerlukan ada yang namanya biaya atau cost dalam bisnis. Biaya merupakan pengeluaran guna memperoleh manfaat. Manfaat dapat berwujud seperti bahan-bahan, alat-alat, dan jasa. Jasa dapat dibagi menjadi upah, sewa, dan tenaga. Setiap biaya adalah pengeluaran, namun terdapat perbedaan pencatatan berdasar penerimaan manfaatnya. Jika belum diterima manfaatnya, seperti pembelian harta tetap, biaya disebut dengan difference cost dan dicatat dalam neraca sebagai harta atau aset. Jika sudah diterima manfaatnya, biaya disebut oleh expired cost dan dicatat dalam income statement. Sebagai bahan pendapatan, ada juga pengeluaran yang tidak mendatangkan manfaat, seperti kerusakan produk, kehilangan, kebakaran, dan lain-lain. Juga merupakan biaya loss dan dicatat dalam income statement dalam beban pendapatan.
Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya rasa cukup jelas. Kita lanjut. Berdasarkan jenis penggunaan. Yang pertama, biaya investasi. Merupakan biaya modal tetap yang digunakan untuk membiayai pengadaan barang dan modal. Yang kedua, dalam proses konteks manajemen keuangan, modal tetap digunakan untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan harta tetap atau juga disebut aktiva tetap. Selanjutnya dicatat dalam neraca sebagai harta tetap. Yang kedua, ada biaya modal kerja. Biaya modal kerja merupakan seluruh jumlah atau seluruh aktiva lancar modal kerja kotor. Atau juga selisih aktiva lancar atas hutang lancar. Atau juga bisa biaya modal kerja diperlukan untuk membiayai perputaran roda operasi usaha untuk memperoleh laba. Di sini ada gambaran komponen-komponen biaya untuk investasi. Yang pertama, biaya investasi yang diperlukan dalam usaha mikro dan kecil umumnya relatif sederhana. Misal dalam usaha produksi telur asin, biaya investasi terdiri dari beberapa komponen antara lain. Yang pertama, komponen biaya kita bagi ada tabel komponen biaya, satuan, jumlah fisik, harga per satuan dalam rupiah, jumlah biaya dalam rupiah, umur ekonomis, tahun, nilai penyusutan, dan nilai sisa. Yang pertama, ada namanya biaya perizinan. Perizinan cukup sekali. Kita tulis jumlah fisik 2.500.000, jumlah biaya 2.500.000, untuk umur ekonomisnya dan nilai penyusutannya tidak ada, nilai sisa kosong. Terus yang kedua, ada biaya bangunan. Jumlahnya, luas dan lebar bangunan adalah 150 meter persegi. Harga per meter perseginya adalah 250 juta. Sedangkan totalnya, jumlah biaya 250.000 dikali 150 meter persegi sama dengan 3.737.500. Kita hitung per tahun nilai penyusutannya adalah 3.750.000. Jadi, ada nilai sisa sebesar 20.250.000. Yang ketiga, tanah. Tanah yang akan kita gunakan selebar atau sebesar 200 meter persegi. Jumlah per meternya adalah, harga per meter tanah tersebut adalah 20.000. 20.000 dikali 200 meter persegi sama dengan 4 juta. Kalau tanah tidak ada harga penyusutan ya, jadi tetap nilai sisanya 4 juta. Ada lagi biaya-biaya mobil, sepeda motor, alat produksi, timbangan, kompor, baskom, dan peralatan-peralatan lainnya. Ini contoh biaya komponen biaya untuk investasi produksi telur asin. Lanjut. Komponen biaya-biaya modal kerja. Ada beberapa contoh biaya modal kerja seperti komponen persediaan, terdiri dari jenis, bahan baku, dan bahan pembantu. Ada juga barang jadi dan setengah jadi, maupun suku cadang peralatan produksi. Apa sih yang dimaksud dengan bahan baku dan bahan pembantu? Bahan baku adalah bahan yang akan kita gunakan untuk usaha yang akan kita jalankan. Seperti tadi, di contoh di atas, untuk produksi telur asin, berarti kita memerlukan bahan baku yaitu telur. Telur itik.
Sedangkan bahan pembantu adalah komponen-komponen yang menjadikan bahan baku tadi tersebut menjadi bahan jadi atau alat-alat pembantu. B. Barang jadi dan barang setengah jadi. Barang jadi adalah suatu barang yang sudah menjadi barang siap jual. Sedangkan barang setengah jadi adalah barang yang belum atau sedang proses untuk menjadi barang jadi yang akan siap dijual. Dan C adalah suku cadang peralatan produksi. Ini digunakan atau dimaksudkan sebagai pengganti atau juga sebagai cadangan apabila peralatan produksi bermasalah atau rusak. Jadi kita sudah menyiapkan bahan untuk penggantinya. Selanjutnya komponen piutang dagang, jenisnya itu penjualan kredit, terus cadangan uang tunai, saldo uang tunai baik cash maupun di bank, serta hutang dagang, yaitu untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu, serta jasa operasi. Berdasarkan keterikatan dengan produk yang dihasilkan, biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh oleh perkembangan jumlah produksi atau penjualan dalam 1 tahun atau satuan waktu. Contoh, dalam usaha mikro kecil antara lain gaji, koran atau majalah, overhead termasuk listrik, telepon, air, servis, serta bunga pinjaman jika modal awal kita meminjam dari bank. Terus yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya selaras dengan perkembangan produksi atau penjualan setiap tahun dalam satu waktu. Kita contohkan usaha mikro dan kecil antara lain upah tenaga tidak tetap dan bahan bakar minyak. Proyeksi pendapatan. Setelah produksi jalan, kita bisa menghitung proyeksi pendapatan kita. Sebagai hasil dari perhitungan proyeksi produksi dan harga jual diperoleh proyeksi penerimaan pendapatan atau penjualan selama jangka waktu usaha. Kita bisa lihat dari tabel di bawah. Telur asin, volumenya 150.000. Jumlahnya itu ya, jumlah telur asin produksinya 150.000 buah dengan harga jual 800, penjualan 1 bulan mencapai 120 juta dan penjualan selama 1 tahun sebesar 1.440 juta. Biasanya produksi belum mencapai optimum pada tahun-tahun pertama, khususnya untuk proyek atau usaha yang baru. Bisa kita lihat dari tabel di bawahnya. Tahun pertama itu 0, tidak ada volume penjualan, nilai penjualan pun tidak ada, masih kosong. Di tahun pertama ada kapasitas produksi 60, jumlah penjualan dalam tonase ada 369, dan nilai uangnya ada 18.432 juta. Begitu tahun-tahun selanjutnya, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, terdapat peningkatan. Sumber dana dari usaha kecil itu berasal dari bisa modal sendiri, berasal dari pemakarsa atau pembuat, pemilik proyek, investor lain, maupun penyertaan modal dari Ventura. Maupun bisa juga dari pinjaman dari pihak ketiga, berasal dari bank, lembaga keuangan non-bank, atau supplier. Pinjaman yang diberikan akan menimbulkan beban bunga. Pinjaman dari bank umumnya tidak lebih dari 65% dari kebutuhan real. Catatan perhitungan, besarnya pinjaman yang pantas dijelaskan kemudian setelah pembahasan keadaan keuangan, neraca, dan raba rugi usaha.
Kita jabarkan kembali. Sumber dana modal sendiri. Ada pemilik tunggal bisnis. Dia bebas menentukan jalan usahanya, terbebas dari beban pembiayaan, disiplin atas penggunaan dana, dan harus ada karena tidak ada tekanan pengembalian dari pihak luar. Ini maksudnya modal sendiri seperti ini. Saya punya dana, saya ingin membuat modal usaha, saya bebas, saya ingin usaha apa aja, tidak ada tekanan dari pihak lain. Karena modal sendiri, saya tidak harus membayar uang atau bagi hasil kepada pihak lain, dan saya akan lebih disiplin dalam penggunaan dana tersebut. Ada juga modal kerjasama. Modal kerjasama ini melibatkan pihak lain, pribadi atau badan usaha untuk menjadi pemegang saham. Membagi resiko bisnis dengan pihak lain, disiplin penggunaan dan operasi, berbagi keuntungan, berbagi pembagian tugas dan wewenang. Modal kerjasama ini biasanya lebih untuk penggunaan dana dan operasi usaha biasanya lebih ketat ya, karena ada beberapa pemilik modal yang invest di usaha kita, jadi biasanya ada 2 atau 3 orang yang mengawasi untuk penggunaan dana operasional. Dan juga keuntungannya akan kita bagi, karena modal bukan dari kita sendiri, karena dari beberapa pihak, jadi modal keuntungan kita bagi kepada pihak yang invest modal kepada usaha kita. Ada lagi modal pinjaman. Biasanya modal pinjaman ini bisa dari bank, umum, BPR, dan lain-lain. Atau modal investasi atau ventura, bisa koperasi, atau multifinance, dan lain-lain. Nah, kalau modal pinjaman ini biasanya kita harus menyisihkan dahulu minimal 3-6 bulan. Untuk apa? Untuk melihat apakah di bulan pertama, kedua, ketiga itu usaha kita sudah bisa berjalan dan bisa untuk membayar angsuran. Jika tidak bisa, kita masih mempunyai cadangan untuk pembayaran pinjaman kepada pihak ketiga, perbankan atau modal bank umum, koperasi, atau multifinance. Ada yang mau ditanyakan kembali? Sebelum kita lanjut mengenai sumber dana, mengenai produksi, dan yang sudah kita bahas di atas tadi. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, setelah usaha itu berjalan, maka akan ada yang namanya laba. Laba bersih dan laba kotor. Kita bahas laba kotor dahulu. Untuk mengetahui hasil kegiatan usaha ini, maka harus diketahui berapa besar laba yang diperoleh. Jadi sebelum dibagi laba kotor berapa, laba bersih berapa, kita harus menghitung total seluruh laba yang kita peroleh dalam satu waktu tertentu. Cara perhitungan untuk laba kotor adalah sebagai berikut. Laba kotor adalah pendapatan bersih dikurang harga pokok pembelian atau HPP. Sedangkan keuntungan dari laba kotor atau margin laba kotor adalah pendapatan dikurang harga pokok pembelian HPP dibagi penjualan. Jadi berapa nih seluruh hitungan laba itu? Cara menghitungnya pendapatan bersih dikurang harga pembelian. Setelah itu baru ketemu laba bersihnya berapa. Sedangkan laba bersih, untuk menghitung laba bersih digunakan rumus sebagai berikut. Laba bersih sama dengan laba kotor dikurang total biaya. Perhitungan laba bersih dilanjutkan dengan cara mengurangi laba bersih dengan bunga dan pajak atau tax. Kita masukkan neraca. Neraca atau juga sering disebut laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang menggambarkan aktiva atau harta kekayaan, kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Komponen-komponen neraca terdiri dari aktiva, kekayaan dan harta, kewajiban atau utang, modal, ekuitas. Kekayaan adalah kewajiban ditambah dengan modal.
Ini contoh bentuk neraca. Ada 2 kolom. Yang pertama, tabel kolom pertama nama perkiraan, fixed asset atau aset tetap, current asset atau aset yang beredar. Total aset adalah jumlah aset tetap dan aset beredar. Sedangkan current pasiva atau kewajiban saat ini, pasiva jangka panjang, total kewajiban adalah kewajiban saat ini ditambah oleh pasiva jangka panjang. Ada net asset, yaitu X dikurang Y, dana E, cadangan F, dana pemilik adalah E ditambah F. Net asset ditambah dana pemilik atau sama dengan dana pemilik. Nah, ini ada juga bentuk 2, kurang lebih nggak terlalu banyak perbedaan. Tetap ada aset tetap, tetap ada aset beredar. Sama juga untuk menghitung total aset adalah aset tetap ditambah dengan aset beredar. Terus yang kolomnya juga ada kewajiban saat ini, juga kewajiban jangka pandang, sama juga ditambah untuk mengetahui total kewajiban, sedangkan dana cadangan untuk mengetahui total aset, pasiva ditambah pemilik dana pemilik aset. Seperti itu. Nah, setelah kita membuat neraca selesai, kita akan membuat laporan rugi laba. Laporan rugi laba menggambarkan kinerja perusahaan dalam upaya mencapai tujuan selama periode tertentu. Bisa mingguan, bulanan, tahunan. Kinerja tersebut diukur dengan membandingkan antara pendapatan perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Komponen rugi laba yaitu adalah pendapatan dan biaya. Contoh gambar arus kas. Kemudian bisa terbaca ya. Uraiannya dan terhitung dalam jumlah rupiah. Arus kas dari aktivitas operasi. Kas diterima dari pelanggan, kas dibayarkan kepada pemasok, kas dibayarkan untuk biaya-biaya, arus kas bersih, dan aktivitas operasi. Ada lagi arus kas dari aktivitas investasi, penjualan kendaraan, penjualan tanah, arus kas bersih dari investasi. Terus lanjut, arus kas dari aktivitas pendanaan, pembayaran utang jangka panjang, arus kas bersih, dan pendanaan. Kenaikan kas, setara kas, kas dan setara kas awal, kas dan setara kas akhir. Oke, sebelum kita tutup mata kuliah kita hari ini, ada yang bertanya kembali atau yang kurang jelas? Bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, untuk pertemuan minggu depan, saya minta dibuatkan contoh-contoh laporan atau kasus pembuatan usaha kecil yang ada di sekitar kalian. Boleh usaha pembuatan roti, boleh galon air isi ulang, boleh warung sembako, atau yang sekitar-sekitar kalian lah, yang omsetnya tidak besar. Seperti itu. Nanti jika ada kurang jelas, bisa bertanya kembali kepada Bapak. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.